Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi, yang gak mau dilepas dengan kekayaan. Kaya dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan, bukan dunia dulu, kecil dunia itu. Tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Yakub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Ya, innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah, ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Siapa yang suka, tolong aminkan ya. Tambah masalah. Tangkan sajadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya, Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi. Datang gitu, satu. Oke? Nah ini satu, dan ketenangan itu mahal, ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Ya. Teman-teman, suaminya kalau sedang nggak tenang, perilakunya nggak normal. Ya kan? Seperti istri pun kalau sedang nggak tenang, nggak normal. Permintaannya macam-macam. Ya kan? Anak juga begitu. Tapi kalau tenang, tindakannya pasti akan berbeda. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat, yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Tentang tenang, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Sudah? Pelan-pelan ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam, zikirmu bagus, hatimu tenang. Dan puncak zikir itu salat. Di Quran surah 20 ayat 14, zikir disebut dengan salat. Oke? Wa aqimis salata lidzikri. Jadi, untuk apa kita dipaksa salat? Alhamdulillah, supaya lebih tenang. Untuk apa dipaksa salat? Supaya menjadi lebih baik. Itulah sebabnya para pelaku kriminal di era jahiliyah itu tidak diajarkan zakat lebih dulu. Bukan puasa, bukan haji. Ibadah pertama salat. Salat yang membuat para pelaku keburukan itu berubah, bertransformasi menjadi lebih baik. Ini poinnya. Kita belum bicara tentang doa, tentang dunia, karena itu kecil. Kalau sholatnya bagus, teman-teman, dengan maknanya, Anda kebayang nggak? Abdurrahman bin Auf tuh, cuman mengamalkan berdiri dalam sholat, itu bisa merubah hidup dia dengan harta yang begitu berlimpah. Dan tetap masuk surga. Kebayang nggak? Ini orang levelnya nomor 3 kayaknya. Kaya itu kan 3 tingkatan. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini level kebangetan kayanya. Saya riset, itu valuasi hartanya kalau sekarang dihitung Abdurrahman bin Auf itu 14.000 triliun. Ini risetnya nggak sembarangan, di riset doktoral ya, dan diuji oleh 15 profesor. Itu 14.000 triliun. Bahkan ada yang menghitung lagi dengan kurs berbeda, 72.000 triliun. Ya, VOC itu waktu bikin saham digabungkan satu konsorsium itu nyampainya 11.000 triliun. Saya pernah ke Delft, ke Utrecht, kemudian ke Delft, menduduki markas VOC kurang lebih 20 menit. Dudukin lagi tuh, dudukin lagi kan. Nah, 20 menit lah kita lihat itu, Allahu Akbar. Nanti kapan-kapan main ke sana. Itu tempatnya kecil, lebih besar ini. Tempatnya kecil, masuk, dia sewa tempat kecil tapi gudangnya lebih daripada musyawarah. Tempatnya kecil, yang penting ada kantor kecil aja. Di seberangnya nanti ada aliran sungai, kemudian sekarang jadi restoran. Itu besar gudangnya. Aliran kanal sungai itu tembus Samudra Hindia, nyambungnya ke kita, ke Nusantara. Jadi kalau dia ngambil rempah-rempah kita, dia bawa sampai depan gudangnya.
Sekarang kanalnya ditembuskan ke 13 provinsi di Belanda. Jadi kalau macet di darat, dia masuk lewat sungai pakai speedboat. Ya, bayangkan, cuma 11.000. Abdurrahman bin Auf, satu orang 14.000. Jadi kalau Anda mau kaya, jangan nanggung. Betul, jangan nanggung. Makanya Nabi itu nggak heran sama orang kaya, biasa aja. Yang Nabi khawatirkan kaya tak bisa memanage kekayaannya. Oke, ini cuma berdiri. Ya, Ali bin Abi Thalib praktek dari sholat itu luar biasa kejeniusannya. Sampai matematika tuh luar biasa. Ya itu pakar bidang matematika. Sayyidah Aisyah tuh pakar bidang kedokteran. Orang nggak banyak tahu itu. Imam Syafi'i pakar bidang kedokteran. Ya, ada pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, itu dikaji fikih komparasi, dikaji sekarang, itu penulisnya dokter bedah. Jadi orang sholat tuh bikin pintar. Dulu orang nggak ada sholat tuh jadi nggak pintar tuh nggak ada. Bikin pintar, bikin tenang, bikin hebat. Jadi kalau ada orang sholat tidak mendapatkan energi positif itu, berarti ada yang tidak tepat dalam penunaian sholatnya.